Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan memulai menerangkan tentang teknik pengujian validitas instrumen penilaian hasil pembelajaran. Di sini saya beranggotakan 5 kelompok dan akan dimulai dari saya. Saya akan menerangkan tentang validitas, yakni validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukuran yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Selanjutnya, validitas adalah ketepatan alat penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas bertalian dengan ketepatan alat penilaian mengukur konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Kemudian, ada 4 jenis validitas yang digunakan, yaitu yang pertama, validitas isi, dan yang kedua, validitas bangun, kemudian yang ketiga, validitas prediksi, dan yang terakhir, validitas kesamaan. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi adalah kemampuan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya. Artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar kimia mengungkapkan hasil belajar kimia. Dan yang kedua, validitas bangun pengertian. Validitas bangun ataupun bangun pengertian berkenan dengan kemampuan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep kemampuan, minat, sikap berbagai bidang, kajian harus jelas apa yang hendak diukur. Kemudian ada validitas yang ketiga, yakni validitas prediksi. Validitas prediksi, validitas ini yang diutamakan sikap berbagai bidang, kajian harus jelas apa yang hendak diukur. Kemudian ada validitas yang ketiga, yakni validitas prediksi. Validitas prediksi, validitas ini yang diutamakan bukan isi tes, melainkan kriteria. Kriteria apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya, alat penilaian motivasi belajar. Apakah dapat digunakan untuk memprediksi presentasi belajar yang dicapai? Artinya, terhadap hubungan antara prestasi belajar dan motivasi. Kemudian yang terakhir yakni yang keempat, validitas kesamaan. Yang mana validitas kesamaan adalah suatu tes melalui indeksi korelasi berdasarkan perhitungan korelasi. Apabila menunjukkan indeks korelasi yang cukup tinggi, yaitu mendekati angka 1, berarti tes yang disusun memiliki validitas kesamaan. Mungkin itu keterangan tentang pengertian validitas dan jenis-jenis validitas. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Makin Sampuati akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu pengertian validitas juga sangat erat berkaitan dengan tujuan pengukuran. Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang valid untuk satu tujuan yang spesifik.
Dengan demikian, pernyataan atau anggapan alat ukur ini valid itu gimana ya? Adalah kurang lengkap. Pernyataan yang benar-benar valid tersebut harus diikuti oleh keterangan yang menunjuk kepada tujuan, yaitu valid dalam hal mengukur apa? Mengukur tes EQ dan lain-lain. Serta valid bagi kelompok subjek yang mana? Atau yang apa ini? Istilah validitas ternyata memiliki keragaman kategori. Abel membagi validitas menjadi concurrent validity, construct validity, phase validity, actuarial validity, empirical validity, intrinsic validity, predictive validity, content validity, curricular validity. Lanjut, concurrent validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. Mungkin yang dimaksud antara skor dan kinerja ini seperti bermain sepak bola atau tes IQ seperti itu. Terus, construct validity adalah validitas yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Jadi Anda yang memiliki penyakit psikolog bisa diukur dengan yang namanya construct validity. Selanjutnya phase validity adalah validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur suatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya tidak diukur. Factorial validity dari sebuah alat ukur adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam satu kelompok atau ukuran-ukuran berlaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Ini mengganggu, gambar saya ini mengganggu. Tak pindahkan dulu. Tak naikkan. Oke. Lanjut, empirical validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Oh, begitu. Intrinsic validity adalah validitas yang berkenaan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objektif untuk mendukung bahwa satu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Bisa jadi ini disebut dengan penguat, penyakin, buat meyakinkan bahwa ini benar-benar pas pengukurannya. Lanjutnya, predictive validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. Lama. Lanjutnya, content validity adalah validitas yang berkenaan dengan baik buruknya sampling dari suatu populasi. Yang terakhir, curricular validity adalah validitas yang ditentukan dengan cara menilai isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut merupakan alat ukur yang benar-benar mengukur aspek-aspek sesuai dengan tujuan instruksional. Oke, selanjutnya bisa dilanjut dengan yang lain. Selanjutnya, Gerlinger pada tahun 1990 membagi validitas menjadi 3, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas berdasar kriteria. Semua jenis kesahihan harus diperhatikan untuk semua jenis tes, hanya penekanan yang berbeda. Tes psikologi menekankan pada konstruksi tes pencapaian belajar menekankan pada kesahihan isi. Sedangkan tes seleksi menekankan pada kesahihan kriteria, terutama pada kesahihan prediktif. Validitas isi merupakan validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi, alat ukur dengan analisis rasional. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validasi ini adalah sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh alat ukur yang bersangkutan.
atau berhubungan dengan representasi dari keseluruhan kawasan. Oke, penjelasan selanjutnya dari saya, yaitu menurut Surya Brata tahun 2000 mengatakan bahwa untuk mengetahui validitas isi dari sebuah instrumen dapat digunakan validasi dari pendapat ahli atau professional judgment. Koefisien validasi isi dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif oleh beberapa orang pakar seperti Gregory tahun 2000 dalam buku Koyan tahun 2002 untuk menentukan koefisien validitas isi. Hasil penilaian dari kedua pakar dimasukkan ke dalam tabulasi silang 2x2 yang terdiri dari kolom A, B, C, dan D. Kolom A adalah sel yang menunjukkan ketidaksetujuan kedua penilai. Kolom B dan C adalah sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antara penilai pertama dan kedua. Kolom D adalah sel yang menunjukkan persetujuan antara kedua penilaian. Validitas isi adalah banyaknya butir soal pada kolom D. Berikut merupakan contoh validasi tersebut. Dari tabel di atas, dapat dicari validitas konten atau content validity dengan menggunakan rumus Gregory. VC sama dengan keterangan, VC sama dengan validitas konten atau VC yaitu validitas konten. D kedua judge setuju. A kedua judge tidak setuju. B judge 1 setuju, judge 2 tidak setuju. C judge 1 setuju, judge 2 tidak setuju. Kriteria validitas konten 0,80 sampai 1,00 sangat tinggi. B 0,60 sampai 0,79 tinggi. 0,40 sampai 0,59 sedang. 0,20 sampai 0,39 rendah. 0,00 sampai 0,19 sangat rendah. Berikut merupakan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tentang materi teknik pengujian validitas instrumen penilaian hasil belajar. Pengertian validitas alat ukur tidaklah berlaku umum untuk semua tujuan ukur. Suatu alat ukur menghasilkan ukuran yang valid hanya bagi satu tujuan ukur tertentu saja. Tidak ada alat ukur yang dapat menghasilkan ukuran yang valid bagi berbagai tujuan ukur. Oleh karena itu, pernyataan seperti alat ukur ini valid belumlah lengkap apabila tidak diikuti oleh keterangan yang menunjukkan kepada tujuannya, yaitu valid untuk apa dan valid bagi siapa. Itulah yang ditekankan oleh Kornbach dalam Azwar tahun 1986, bahwa dalam proses validasi sebenarnya kita tidak bertujuan untuk melakukan validasi alat ukur, akan tetapi melakukan validasi terhadap interpretasi data yang diperoleh oleh prosedur tertentu. Dengan demikian, walaupun kita terbiasa melekatkan predikat valid bagi suatu alat ukur, akan tetapi hendaklah selalu kita pahami bahwa sebenarnya validitas menyangkut masalah hasil ukur, bukan masalah alat ukurnya sendiri. Sebutan validitas alat ukur hendaklah diartikan sebagai validitas hasil pengukuran yang diperoleh oleh alat ukur tersebut. Atas alasan tersebut di atas, maka uji validitas perlu dilakukan dengan uji coba langsung kepada tester. Setelah uji empirik dilakukan, maka hasilnya dilakukan analisis butir meliputi uji validitas. Kesimpulannya, arti validitas yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dalam Azwar tahun 1986. Validitas bisa juga disebut sebagai kesahihan
suatu tes, yaitu mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dimensi yang dimaksudkan untuk diukur. Sifat valid diperlihatkan oleh tingginya validitas hasil ukur suatu tes. Suatu alat ukur yang tidak valid akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes itu. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah untuk dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kesalahan atau error daripada pengukuran aspek fisik. Dengan demikian, walaupun kita terbiasa melekatkan predikat valid bagi suatu alat ukur, tetapi hendaklah selalu kita pahami bahwa sebenarnya validitas menyangkut masalah hasil ukur, bukan masalah alat ukurnya sendiri. Sebutan validitas alat ukur hendaklah diartikan sebagai validitas hasil pengukuran yang diperoleh oleh alat ukur tersebut. Demikian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.